Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Erdi Prasetyo, channel YouTube yang beraksi dan menginspirasi. Wah, senang sekali ya rasanya sudah masuk pendaftaran IPDN. Dan semoga teman-teman yang mendaftar terus punya semangat yang besar, punya motivasi yang tinggi, dan punya optimisme yang besar, sehingga teman-teman bisa punya kepercayaan untuk masuk di IPDN, ya, menjadi Praja IPDN angkatan 30. Dan di sini Rega mau memberikan ya sedikit motivasi lah ya buat teman-teman semuanya. Dan bagi teman-teman yang sudah mendaftar, ditunggu aja pengumumannya ya, pengumuman administrasi, karena memang waktunya cukup lama ya, biasanya setelah pendaftaran. Dan pengumuman administrasi itu membutuhkan waktu yang cukup lama dan akan diumumkan secara online ya. Jadi ini Rega bakalan memberikan informasi tentang tes TKD ya, pedoman gimana sih pelaksanaan tes TKD itu, apa aja aturannya ya. Jadi teman-teman ini bisa sebagai gambaran teman-teman untuk semoga lolos tes administrasi dan bisa melanjutkan TKD. Oke, langsung saja check this out. Wah, senang sekali ya rasanya sudah masuk pendaftaran IPDN. Dan semoga teman-teman yang mendaftar terus punya semangat yang besar, punya motivasi yang tinggi, dan punya optimisme yang besar, sehingga teman-teman bisa punya kepercayaan untuk masuk di IPDN ya, menjadi Praja IPDN angkatan 30. Dan di sini Rega mau memberikan ya sedikit motivasi lah ya buat teman-teman semuanya. Dan bagi teman-teman yang sudah mendaftar, ditunggu aja pengumumannya ya, pengumuman administrasi, karena memang waktunya cukup lama ya, biasanya setelah pendaftaran. Dan pengumuman administrasi itu membutuhkan waktu yang cukup lama dan akan diumumkan secara online ya. Jadi ini Rega bakalan memberikan informasi tentang tes TKD ya, pedoman gimana sih pelaksanaan tes TKD itu, apa aja aturannya ya. Jadi teman-teman ini bisa sebagai gambaran teman-teman untuk semoga lolos tes administrasi dan bisa melanjutkan di tes TKD. Oke, langsung saja check this out. Oke, yang pertama, tes TKD itu dengan sistem CAT ya, jadi menggunakan sistem komputer ya. Nanti itu bakal langsung ada soal dan bakal langsung kelihatan mana aja soal yang sudah dikerjakan dan yang belum. Dan tes TKD ini hanya untuk peserta yang sudah lolos di tes administrasi. Oke, jadi yang nggak lolos tes administrasi nggak bakal bisa lanjut ke tes TKD. Dan yang kedua, pelaksanaan tes TKD lokasinya tuh bakalan diinformasikan langsung nanti ya, setelah pengumuman itu bakal ada langsung. Jadi tiap provinsi itu bakal ada lokasi untuk tes TKD sendiri. Jadi nanti kalau teman-teman dari provinsi mana itu bakal langsung diumumkan melalui webnya. Jadi pelaksanaan tes TKD seumpamanya di Provinsi Jawa Timur, pelaksanaan tes TKD-nya di kantor ini, di alamat itu sudah ada nanti. Kalian bakalan tahu ya. Jadi akan diumumkan secara detail oleh pihak IPDN. Masing-masing provinsi bakalan melaksanakan tes TKD di tempat mana ya. Jadi kalian harus betul-betul memperhatikan informasi tersebut ya, agar kalian nanti nggak ketinggalan informasi kemudian nggak ngikutin tes TKD ya. Yang ketiga, tes TKD itu terbagi dalam 3 kategori: TWK, tes wawasan kebangsaan, TKP, tes karakteristik pribadi, dan TIU, tes intelijensia umum. Jadi dari ketiga ini itu ada 100 soal yang harus kalian kerjakan dalam waktu 90 menit. Wah, memang nggak lama ya, memang nggak lama. 90 menit dengan 100 soal cukup banyak. Jadi teman-teman harus bisa membagi waktu untuk menyelesaikan masing-masing dari kategori, baik itu TWK, TIU, dan TKP-nya. Jadi sering-seringlah berlatih atau melakukan simulasi ya. Selanjutnya, dari masing-masing soal TWK dan TIU itu ada poin untuk yang benar jawabannya itu akan mendapatkan 5 ya. Jadi akan mendapatkan 5 poin, dan kalau salah 0 tetap. Jadi Rega sarankan kalian harus benar-benar dijawab semuanya ya. Tidak boleh ada soal yang nggak dijawab. Kemudian untuk tes karakteristik pribadi itu nilainya berbeda ya. Jadi nggak 5 dan 0, tapi rentang nilai dari 1 sampai 5. Jadi teman-teman harus bisa memilih jawaban yang paling nilainya 5 ataupun harus 5 ya. Jadi carilah jawaban yang paling baik dan paling benar. Dan selanjutnya di soal TWK, TIU, dan TKP ini ketika dijumlah nilai tertinggi yaitu adalah 500. Jadi teman-teman kalau benar semua
dan di TKP-nya mendapatkan nilai 5 semua, teman-teman bakalan mendapatkan nilai sempurna yaitu 500. Dan nilai terendahnya yaitu 35 ya. Dan untuk passing grade masing-masing TWK itu kakak nggak bisa informasikan ya, takut ada perubahan. Jadi untuk nilai passing grade atau nilai ambang batas tes TKD IPDN itu sudah diatur ya, jadi kakak nggak bisa nyebutin. Untuk persaingannya ya teman-teman, itu nggak cuma passing grade-nya saja, tapi teman-teman memang harus memiliki nilai yang besar. Karena kalau sudah memenuhi passing grade tapi teman-teman masih nilainya kalah dengan yang lainnya, teman-teman bakalan tidak lolos. Jadi selain teman-teman bakalan adu nilai passing grade ya sesuai dengan peraturan, tapi teman-teman juga harus mendapatkan nilai yang tertinggi agar teman-teman bisa lolos di tes TKD. Itu juga di masing-masing provinsi bakalan berbeda-beda ya, jadi sesuai dengan persaingan di provinsi masing-masing ya, seperti gitu. Jadi teman-teman mungkin nilai yang 350 di provinsi Jawa Timur dengan nilai yang 350 di provinsi Maluku itu bakal berbeda ya, jadi bisa saja teman-teman lulus ataupun tidak. Jadi Rega saranin teman-teman memang harus berikan yang terbaik, pilihlah jawaban-jawaban yang memang benar-benar yakin dan harus dijawab semuanya, seperti itu. Dan pengumumannya bakalan diumumkan secara online ya, dengan surat resmi ya dari panitia seleksi IPDN. Pengumumannya diumumkan secara online, jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah bimbang, pasti akan diumumkan via online. Jadi memang harus teman-teman update terus informasi dari web IPDN. Oke, selanjutnya kakak bakalan menginformasikan sebagai gambaran aja buat teman-teman apa aja sih tata tertib dalam pelaksanaan tes TKD IPDN ya. Yang pertama, teman-teman harus datang ke lokasi ruangan 60 menit sebelum pelaksanaan tes dimulai. Ini sangat penting karena untuk menghilangkan nervous ya. Biasanya kalau kita datang duluan, kita bakalan tahu tempatnya dan kita tidak nervous gitu. Jadi saya duduk di sebelah sini kayak gitu. Jadi kita sudah beradaptasi dengan ruangan ya. Yang kedua, teman-teman nanti bakalan registrasi dan akan mendapatkan PIN untuk membuka soal TKD ya. Jadi teman-teman nanti ketika sudah datang dan menuliskan registrasi teman-teman, itu bakalan ada nomor yang bakalan teman-teman masukkan nantinya di sistem CAT ya. Jadi teman-teman bakalan membuka melalui nomor registrasi tersebut. Nanti bakalan dipandu kok, nggak bakalan kesulitan teman-teman pastinya. Nanti bakalan ada informasi yang akan disampaikan oleh tim seleksi sebelum pelaksanaan tes TKD dimulai. Oke, yang ketiga itu tidak ada kompensasi untuk peserta yang terlambat. Jadi teman-teman jangan sampai terlambat, karena kalau sudah terlambat teman-teman tidak diperbolehkan untuk mengikuti tes di IPDN. Itu ketentuan yang tertulis dari pihak penyelenggara. Jadi teman-teman jangan sampai terlambat sehingga teman-teman tidak bisa mengikuti tes TKD IPDN. Aduh, kecewa banget tuh pastinya kan ya. Jadi harus disiplin, belajar disiplin tepat waktu. Yang selanjutnya, peserta tes TKD harus membawa KTP dan registrasi tes peserta ya. Jadi harus mempersiapkan KTP dan kartu registrasi peserta, itu yang dibawa. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, itu harus kalian prepare. Pokoknya sebelum kalian berangkat tes TKD, kalian harus benar-benar dicatat apa aja sih kelengkapan dan kebutuhan yang harus kalian bawa, itu harus dicatat. Oke, dan selanjutnya ya, peserta tes TKD itu dilarang membawa yang namanya buku, pasti ya. Buku catatan tidak boleh, handphone tidak boleh, kamera juga tidak boleh ya. Jadi cuma bisa membawa alat tulis ya untuk oret-oretan atau melakukan penghitungan ya, kayak gitu. Jadi dilarang membawa handphone, kalkulator, kamera, apalagi laptop. Pasti nggak boleh ya. Dan yang penting peserta tes TKD dilarang menggunakan komputernya selain untuk tes CAT IPDN ya. Jadi tidak boleh menggunakan komputer selain untuk TKD. Kalau ketahuan, kalian bakal kena sanksi, dan yang paling berat, kalian akan dikeluarkan dan tidak bisa mengikuti TKD ya. Jadi tolong apa aja aturan yang akan disampaikan nanti itu harus kalian perhatikan dan harus kalian ikuti. Ini kakak cuma sebagai gambaran buat teman-teman agar punya referensi gimana sih aturan dalam pelaksanaan TKD IPDN. Dan kalau sudah selesai, teman-teman boleh langsung
meninggalkan ruangan tes ya. Jangan lupa cek dulu semuanya apakah sudah terisi semuanya jawabannya, itu harus dicek yang benar. Dan kalau masih banyak waktu, Rega saranin teman-teman bisa mereview lagi soal-soal yang sekiranya masih ragu seperti itu ya. Jadi dipastikan lagi apakah sudah terisi semuanya. Kalau sudah yakin, silahkan meninggalkan ruangan. Dan tinggal menunggu hasil dari TKD ya. Oke, jadi itu informasi yang dapat kakak sampaikan ya, sekilas tentang pelaksanaan TKD ataupun tata tertib dalam pelaksanaan TKD IPDN. Jadi ini sebagai wawasan juga, sebagai penyemangat dan motivasi teman-teman agar teman-teman punya gambaran ya. Oke, kalau teman-teman masih ada unek-unek ataupun yang ingin ditanyakan, saran dan komentar, bisa langsung saja komentar di bawah video ini. Kakak terima dan bakal kakak langsung jawab ya. Oke? Dan thank you banget yang sudah subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa untuk di-share, semoga video ini bisa memberikan manfaat lebih banyak orang lagi. See you di video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.